Kemudian nanti dilanjutkan dengan sarapan bersama. Semoga nanti berikutnya insyaallah ada jawab dan kita dari hari ini mendapatkan sebenarnya bercerita kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan nikmat hidayah, nikmat kesehatan jasmania, sehingga kita dapat bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Insyaallah man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah, barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu maka dihitung fi sabilillah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam maqalahnya, talabul ilmi afdalu min salatun nafilah, mencari ilmu itu lebih utama daripada salat nafilah. Nah, kita tahu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tentu dibanding ibadah sunnah tentu lebih utama. Alhamdulillah termasuk kita orang-orang yang dipilih yang bisa berjalan di pagi hari ke masjid. Basiril masa'ina fil masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar kepada orang yang bisa berjalan di pagi hari ke masjid dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW nanti
diketahui oleh Rasulullah dari raut muka. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari Nabiullah Adam alaihissalam hingga Adam hari kiamat, maka Rasulullah membedakan adalah dari cahaya mukanya. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain, inna ummati sayati yaumal kiamati hurun muhajjalin. Wajahnya itu bersinar cemerlang. Maka yang sholatnya tidak komplit, yang sholatnya mungkin kesiangan, cahayanya redup. Nah, ibarat kunang-kunang, kadang hidup, kadang mati. Tapi orang yang senantiasa sholat subuh, apalagi berjamaah, binur hitam, cahaya yang sempurna, bagaikan mercusuar. Ini patut kita syukuri. Wa nifidin. Bahwa memang benar kita harus mensyukuri segala nikmat. Kita diajarkan di bangun pagi hari adalah kalimat hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ketika setelah makan pun juga baca hamdalah. Ketika mendapat nikmat-nikmat yang lain baca hamdalah, bahkan bersin pun baca hamdalah. Itu memang kita dididik untuk selalu menjadi manusia yang bersyukur. Maka Allah menyebut sedikit sekali hamba-hambanya yang mau bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Wa qalilam ma tashkurun. Amat sedikit sekali dari kalian yang mau bersyukur. Maka termasuk tujuan berpuasa itu grand desainnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi di dalam ayat yang lain Allah menegaskan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka ketika sudah kalian bertakwa, birullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ketika menyempurnakan puasa Ramadan, kemudian mengagungkan Allah, bertakbir, la'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bisa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makom syukur bisa jadi lebih tinggi daripada makom takwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kadang niku wong tuane wis jenengi anake iku syukur, Pak syukur. Pengene menjadi orang yang bersyukur. Ning kadang wis jenenge Pak syukur, ning kadang ijeng Rasulullah gresah. Ngoten. Ini tidak sesuai dengan namanya. Ikhwanifidin rahimakumullah. Di bulan Syawal, di penghujung bulan Syawal,
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yuskurin nas, lam yaskurillah." Barang siapa yang belum bisa bersyukur kepada manusia, maka belum bersyukur kepada Allah. Maka termasuk kita di bulan Syawal dalam rangka memperbaiki hablum minan nas. Ada orang yang kadang hubungan hablum minallahnya baik, salatnya baik, siamnya dilaksanakan, zakatnya ditunaikan, tetapi ketika buruk hablum minan nasnya, maka ini menjadi menjadi Rasulullah mengabarkan sebagai orang yang rugi, orang yang bangkrut. Di dalam hadis panjang, dalam satu majelisnya, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadrunal muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, orang yang rugi? Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah." Orang yang rugi, orang yang bangkrut dari kami adalah mala dirhamalahu wala mata. Orang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya investasi, tidak mempunyai uang, duit, tidak mempunyai tabungan. Jikalau berdagang, dagangannya habis, duitnya enggak ada. Carane wong tani nandur pari, dipangan, wereng, kena hama, dimakan tikus. Ini orang yang bangkrut menurut kita ya Rasulullah. Rasulullah mempunyai interpretasi nubuah. Ini para sahabat, logika kemanusiaan, tapi Rasulullah logika nubuah. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Adalah orang yang bangkrut di kalangan umatku nanti pada hari kiamat. Adalah orang yang datang dengan pahala bisolatin, dengan hubungan hablum minallah baik dengan salatnya, wasiyamin dan puasanya pahalanya, wazakatin dengan ya pahala-pahala infak wajib maupun infak sunnahnya. Akan tetapi wayati waqad satama hada wa qadhafa hada, tetapi datang pula dengan serta-merta amalan buruk hablum minan nas, hubungan sesama manusia dengan tindakan apa? Qad satama hada wa qadhafa hada. Satama itu ya, mencemarkan nama baik. Wa qadhafa, menuduh tanpa bukti. Nah, ini jenis amalan buruk yang pertama, yakni merugikan nama orang lain, baik itu dengan gelendengi maupun memburuk-burukan, bahkan dengan tuduhan palsu dalam rangka pencemaran nama baik.
Kemudian yang kedua, wa akala mala hadza. Kedua adalah memakan harta yang bukan haknya. Baik itu dengan pinjaman yang tanpa dikembalikan, tanpa dimintai kehalalannya, baik dengan tipu-tipu, baik dengan cara-cara yang tidak halal lainnya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, wasafaka dama hadza wa daraba hadza. Safaka dam adalah bentuk penganiayaan yang sampai menumpahkan darah, penganiayaan, pembunuhan. Wa daraba sama, pemukulan, penganiayaan. Jadi ada 3 amalan buruk manusia yang bisa menjadikan orang itu bangkrut di hari kiamat adalah pencemaran nama baik, memakan harta orang lain, dan penganiayaan. Fayu'ti hadza min hasanatihi, maka nanti ketika seakan-akan sudah membawa amalan-amalan yang baik di hadapan Allah, mau masuk surga, ada orang yang menuntut, nyegat di pintu. Mas, dulu panjenengan itu mendolimi saya. Mendolimi apa? Dulu pernah di belakang saya, ini ada catatan menjelek-jelekan saya. Maka al-muflis tadi akhirnya apa? Fayu'ti hadza min hasanatihi, maka 2 kintal, 2 karung ibaratnya diturunkan pahala kebaikannya, pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dicemarkan nama baiknya. Ada orang yang menuntut, nah lagi mas, dulu panjenengan pernah nipu saya 2 juta. Nah, itu diturunkan lagi amal puasanya 2 kintal diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau kedaliman itu hanya terhadap pribadi, kita bisa meminta maaf. Tetapi Masya Allah, jika yang dimakan itu harta rakyat, beras miskin kelurahan, atau beras miskin negara, waduh, itu repot. Sing antri ribuan, penuntut semua. Inilah yang menjadikan orang itu bangkrut, bisa habis amal-amal kebaikannya. Ada lagi yang menuntut, pernah dianiaya, sampai ditumpahkan darah, itu menuntut. Fayu'ti hadza min hasanatihi, maka diberikan amal-amal kebaikannya bisolatin wa siyamin wa zakatin. Wa in faniyat hasanatuhu, maka jikalau habis amal solehnya qabla ayugdo, sebelum terpenuhi ma'alaihi orang-orang yang menuntut kepadanya, uhida min khotoyahum, maka orang yang didolimi itu ketika yang ngantri menuntut al-muflis tadi udah masih banyak, tetapi amal-amal kebaikannya masih sudah habis, maka resikonya orang yang didolimi itu mempunyai dosa, mempunyai amal buruk ditimpakan kepada dirinya. Faturihat alaihi summa turiha finnar, maka inilah yang menyebabkan orang menjadi bangkrut ketika di hari kiamat, yang menyebabkan dia masuk neraka. Maka penting sekali saya sampaikan adalah
kita menjalin hubungan baik, hablum minallah, harus baik juga hubungan hablum minannas, menjalin hubungan dengan manusia, baik itu dengan silaturahmi, dengan saling berkunjung, saling memaafkan, wal afina anin nas. Wahanifiddin rahimakumullah, bahwa ketika orang berbuat kezaliman, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angsuruhu idza kana madluman. Ya Rasulullah, bagaimana ketika saya melihat orang berbuat kezaliman itu, saya menolongnya. Kalau madluman, unsur ahaka dzaliman au madluman, tolonglah saudaramu, baik itu yang didzalimim maupun pelakunya. Sahabat jawab, ya Rasulullah, kalau orang yang didolimi madluman, kita faham bagaimana menolongnya. Ketika didolimi kita menolong dengan bantuan, itu jelas. Tapi bagaimana kalau kita menolong orang yang dolim? Ara'aita in kana doliman kaifa amsuruhu? Qala tahjizuhu ay tamna'uhu. Bagaimana nolong orang yang berbuat kezaliman? Kamu mencegahnya minadzulmi, daripada berbuat kezaliman. Fa inna dzalika nasruhu, maka itulah bentuk pertolongannya adalah terhadap orang yang berbuat kezaliman, engkau mencegahnya daripada berbuat kezaliman. Maka kita adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ilal akhir. Kalian adalah umat yang terbaik. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yakni engkau menyuruh kepada al-ma'ruf, berbuat kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Al-ma'ruf baik, al-hasan baik, thayyib baik, al-bir juga artinya baik, tetapi mempunyai makna yang berlainan. Al-bir bentuk kebaikan berupa layanan. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang tegas memberikan penjelasan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah biyadihi, dengan tangannya, dengan tanda tangannya, dengan kebijakan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan yang diberikan kepada dirinya, biyadihi. Fa ilam yastati fa bilisanihi, jikalau tidak mampu dengan kekuatan, dengan ekonomi, dengan tanda tangan, dengan kebijakan karena bukan orang yang kuat, maka dengan nasihat, dengan pengajaran, bentuk-bentuk ucapan nasihat. Wa malam yastati fa biqalbihi, maka jikalau tidak mampu lagi, maka tingkatan paling rendah, karena kita mungkin
secara ekonomi nggak kuat, secara kekuatan politik nggak kuat. Maka bentuk terakhir adalah dengan hati, ada penolakan, ada ketidaksenangan, ada ketidaktundukan, ada ketidakridhoan terhadap kemungkaran yang berlaku. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah bentuk serendah, selemah-lemahnya iman. Wadzalika ad'aful iman. Tetapi jikalau dikatakan ada orang yang berbuat kemungkaran, ini kan kalau yang berat itu hukumnya fardu kifayah, tetapi yang ringan adalah kewajiban kita semua. Imam Al-Hasan Basri pernah dalam makalahnya mengatakan, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak usah menunggu kita sempurna, bisa mengamalkan semua atau menghindari yang madorot semua, tidak begitu. Tetapi siapapun hendaklah amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka ya syiar. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah pun begitu. Jikalau engkau belum bisa mengamalkan semuanya, tetaplah amar ma'ruf nahi mungkar. Jikalau belum mampu menghindari yang madharat semua, tetaplah amar ma'ruf wa nahi anil mungkar. Kalau dalam kaidah fikih, ma la yadruku kullu la yadruk kullu. Jikalau tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan kamu tinggalkan semuanya. Itu begitu. Meskipun ada perkataan Syekh Abdul Hamid As-Sarwani di dalam kitabnya Hasiyah As-Sarwani, beliau mengatakan ketika ada kita diberikan kekuasaan, kemudian di kemampuan bisa memberikan nasihat lisan ataupun hati, tetapi tingkatan itu dilaksanakan dari yang rendah dulu. Wal wajibu alal amri wa nahyi ayamura wa yanha bil ahaf sumal ahaf. Wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bertindak yang paling ringan dulu, kemudian yang agak berat. Ketika sudah bisa dicegah dengan perkataan yang halus, maka tidak boleh dengan ucapan yang kasar dan seterusnya. Itu begitu. Maka perlu tata cara yang baik dalam menjalankan amar ma'ruf wa nahi anil mungkar. Jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadikan yu'adi ila akbah minhu. Jadi membuat masalah lebih besar. Atau dalam kaidah fikihnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi nggih matur nuwun. Menghindarkan kerusakan yang lebih besar itu lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan. Maka perlu ilmu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu perlu dengan ilmu. Umpamanya ada orang sekelompok peminum,
Ini perlu timing, perlu waktu untuk memberikan nasihat. Jangan sampai karena akalnya mereka tidak sehat, malah nanti diberikan nasihat dengan ucapan yang kasar, nanti malah menambah kedaliman yang lebih berat, ya, dengan penganiayaan, dengan pembunuhan. Wah, ini lebih repot lagi. Maka Hasan Husain itu pernah menasihati seorang tua dengan sangat bijak sekali. Ada orang yang baru masuk Islam, mungkin baru belajar, atau orang yang baru hijrah, seorang kakek usia sudah dewasa, itu dilihatnya Hasan dan Husain, melihat beliau wudhu itu tidak sempurna, tidak berurutan. Mungkin baru belajar Islam begitu, wudhunya itu tidak teratur. Mungkin pertama kali langsung cuci muka, tangannya diakhirkan cuci tangan. Iki piye iki? Hasan Husain berpikir, maka berdiskusi. Akhirnya ditemukan metode, bertanya kepada kakek tadi. Kakek, kami dengan adik saya ini mau berlomba wudhu. Tolong dinilai siapakah yang paling benar wudhunya. Maka Hasan wudhu dengan sempurna, dengan berurutan, dengan pelan. Kemudian Husain juga berwudhu dengan urutan yang sama, dengan tata cara yang sempurna, sampai doa-doanya komplit. Maka kakek itu iso nangis gugu. Nah, yang benar itu wudhu kalian, karena kakek baru belajar. Coba kalau langsung dinasehati oleh kita, Mbah, wudhumu salah, sholatmu rasah, itu mesti bakal mutung. Seseorang bakal di masjid mana? Itu seperti itu. Tapi dengan metode yang Masya Allah seperti sedemikian halusnya, itu kakek itu menjadi sadar. Betapa kita ini sering justru memberikan nasihat, menjadikan tambah masalah, jadi tambah amjar. Antengaren ning masjid. itu kalau di kampung iso marake mutung jamaah itu betul. Wanggar Jumatan kok ditengaren-tengaren ge sesuk bakal ramangkat. Maka itu perlu metodologi bagaimana kita mengambil hati para orang-orang yang media dakwah kita. Bahasa Jawanya itu kena iwae ora budak banyune. Jadi tujuannya tercapai tanpa menimbulkan masalah. Ya, kita seringnya iwae ora kena budak banyune itu. Maka perlu dalam amar ma'ruf wa nahi anil munkar, jangan sampai yu'adi ila mangkarin wa huwa syarrum minhu, yang sifatnya itu justru ketika amar ma'ruf nahi munkar justru menambah masalah. Maka perlu tata cara atau metodologi yang tepat. Kalau dalam bahasa Qur'annya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'idah hasanah, dan nasihat yang baik, ucapan yang lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jikalau berdialog perlukan berdebat dengan tata cara yang baik, yakni tadi bil hikmah, itu dengan
bijaksana. Nabiullah Musa dan Harun alaihissalam. Objek dakwahnya adalah Fir'aun, penguasa yang sangat otoriter, punya kekuatan superpower, sebagai manusia terdolim. Itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka berdua, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi hai Musa Harun kepada Fir'aun, faqula lahu qaulan layyinan. Datang kamu kepada Fir'aun, maka berbicara kamu dengannya dengan qaulan layyinan, dengan kalimat yang lembut, dengan kata tutur kata yang baik terhadap Fir'aun, penguasa yang paling zalim. Apalagi kita berbicara dengan saudara kita sendiri, kepada mat'u kita sendiri, berbicara kepada teman kita sendiri. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun kau datangi dengan kata-kata yang lemah lembut, dia mau ingat, mau sadar dengan kedzaliman, aw yakhsha. Itu yang pertama, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'idah hasanah. Yang ketiga, dengan uswatun hasanah. Kadang kita ini mudah memberikan nasihat, tetapi sulit menjadi contohnya. Ada mau'idah hasanah, juga ada uswatun hasanah. Sedikit-sedikit kita ini kan ada kultum, ada mau'idah hasanah. Tetapi yang sulit adalah menjadi uswatun hasanah. Maka ada maqalah yang mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi pengamalan agama secara realitas, lisanul hal itu afsahu, lebih gamblang, lebih mudah dipahami daripada lisanul maqal dengan ucapan. Tampakkan amal baik dulu, maka orang itu termemori. Seorang kakek yang rajin di majelis taklim, yang majelis hadir di sholat subuh, maka terngiang di cucunya, di anaknya, itu memori yang kuat. Bapak simbah seragam sholat subuh, sok ben saya harus begitu. Itu saya kecil ketika masih berat sholat subuh jamaah itu, ya terlintas di pikiran kita, ya Allah, sok ben saya mudah-mudahan diberi kemudahan sebagaimana simbah bapak yang bisa hadir di jamaah di sholat subuh. Itu memori kuat. Makanya penting untuk merahasiakan keburukan, mengunci berbicara keburukan terhadap anak cucu, karena menjadi memori anak kita atau cucu kita. Biyen mbahku kaya ngene, aku kudune luweh sangar. Itu gitu. Maka kalau memori itu atau uswah hasanah itu adalah baik, terngiang-ngiang di telinga anak kita, anak cucu kita. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi pengamalan yang gamblang, yang jelas secara realitas, bahasa keseharian kita itu lebih gamblang penjelasannya daripada bahasa retoris kita, bahasa susunan kata-kata kita. Habis maghrib, kalau ibunya deres Al-Quran, itu termemori pada anak-anak. Beda dengan seorang ibu yang menyuruh
anaknya ngaji tetapi dirinya hijau nyetel TV dewe. Itu kan berat. Lisanul halnya berbeda dengan lisanul makol, ucapannya berbeda dengan tindakannya, ini enggak sinkron. Maka penting sekali kita lisanul hal tadi sesuai dengan lisanul maqal. Mau'idhah hasanahnya harus sepadan atau sesuai dengan uswatun hasanah. Ikhwanifidin rahimakumullah. Maka bagaimana kita melihat orang yang berbuat kedaliman, maka cegahlah kata Rasulullah. Tahjizuhu au tamna'uhu. Kamu cegah bentuk orang yang berbuat kedaliman itu dengan pencegahan berbuat kedaliman. Maka itu adalah nasruhu, pertolongan kepadanya. Maka kita melihat orang yang berbuat kedaliman itu bukan benci kepada pelakunya, tapi kebencian terhadap amal perbuatannya. Jadi melihat orang yang berbuat kedaliman itu dengan ainur rahmah, dengan pandangan simpati, mesake. Kok berbuat kedaliman itu dosa. Dan dengan sudut pandang itu kadang sangat subjektif sekali. Itu seperti guyonan Pak Haji itu. Pak Haji, anak yang panjenengan tuku nomor, innalillah. Tapi itu, alhamdulillah. Pandangannya subjektif sekali. Ketika orang lain berbuat kedaliman, itu mesti yang muncul kadang pandangan kebencian. Apalagi wong sing delok cah wedok wireng keriting, ngerokokan, itu mesti cah kaya ngene, masyaallah. Tapi coba kalau orang itu sing ngerokok mau ayu gitu. Kemudian kalau panjenengan kenal, ramah, itu hati kita subjektif sekali. Atau ada orang korupsi, mesti pandangan kita sinis. Tetapi kalau yang terlibat itu adalah saudara, mesti subjektif sekali. Mudah-mudahan iso tobat, mudah-mudahan di sepuro diberikan ampunan oleh Allah di akhir hayat. Maka kita melihat orang berbuat kedaliman itu adalah dengan pandangan ainur rahmah, dengan pandangan kasihan, ya, mendoakan, mencegah, memberikan nasihat tadi muncul. Kemudian kita berbuat semampunya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Maka jikalau satu kampung, satu negeri tidak ada yang mengambil peran amar ma'ruf nahi mungkar, ini bahaya. Rasulullah SAW memberikan statement yang tegas, innan nasa idza ra'al munkara la yughayyirunahu aw syakka. Jikalau manusia apabila melihat kemungkaran, kemaksiatan, tidak ada yang merubah, tidak ada yang berusaha merubahnya, tidak ada yang bisa mencegahnya, yang bahaya ummahumuwahu bi'iqabihi, maka Allah akan meratakan adabnya kepada mereka semua. Satu kampung ada yang berbuat
kemaksiatan, kemungkaran, kemudian ada orang baik yang diam saja, maka ancaman Allah adalah Allah bakal meratakan azabnya kepada mereka semua. Ketika Merapi meledos, ketika banjir, ketika tsunami, apakah dipilih hanya orang-orang yang berbuat kemungkaran saja? Tidak. Tapi rata semua, meratakan semuanya. Maka dalam hadisnya Rasulullah lebih gamblang lagi mengibaratkan adalah suatu kampung atau suatu negeri ibarat orang yang naik kapal. Pasti ada dek atas, ada dek bawah. Maka ada orang yang sungkan ke atas ngambil air. Kemudian pikirannya pintas. Karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena tidak mendapatkan petunjuk. Melobangi kapal supaya dapat air. Maka kalau tidak ada orang yang mencegahnya, itu satu rombongan tidak ada yang mencegah orang yang berbuat tadi melobangi kapal. Sing kelelep, sing lobangi napa sedanten? Mesti semuanya. Ini ibaratnya dalam hadis demikian gamblang. Kalau satu negeri beredar narkoba, LGBT, para alimnya, para ustadznya diam, para penegak hukumnya bekerja sama, kemudian rakyatnya yang kecil juga tidak ada pemberontakan, maka ayya ummahumu wa hubi ikabihi, maka tunggulah Allah akan meratakan adabnya sebagaimana kaum Lut, sebagaimana kaum Ad wa Samud, itulah bahayanya meninggalkan amar ma'ruf wan nahi anil munkar. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dalam beramar ma'ruf nahi munkar pun perlu tata cara, perlu metodologi yang tepat di dalam menanggulangi kemungkaran tadi. Marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi dzalika aful iman. Paling tidak kalau kita tidak mempunyai, tidak bisa berbicara yang baik, tidak bisa mempunyai kekuatan ekonomi, maka hati kita ada pemberontakan, ada ketidaksetujuan. Itulah tanda lemahnya iman. Tapi kalau sudah melihat kemungkaran, tidak mau menasihati dengan lisan, tidak bisa mencegah dengan perbuatan, hati pun tidak ada pemberontakan, maka iman mana lagi yang ada di dalam dirinya? Wadzalika adaful iman, selemah-lemah iman adalah ada penolakan di dalam hatinya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, beberapa hadis dan nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua fiddin wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam. Saking pentingnya dalam ini itu jika dibanding dengan apa yang kita lakukan sama sunnah-sunnah aku itu akan derajatnya tinggi dan saya akan seperti itu. Kemudian saya lakukan dengan akhlak. Jadi ini yang menimbulkan satu pertanyaan buat saya. Kalau ilmu, apakah benar ketika setan pun itu menggunakan ilmu dan bahkan menggunakan tetapi setan tidak punya akhlak sedikit pun. Mengurai negara-negara itu perbandingannya manakah yang lebih aktual ilmu atau akhlaknya? Saya itu pertanyaan saya, pertanyaan akan saya tunjukkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Lebih bagus mana antara ilmu dan akhlak? Tentunya ini saling berkaitan. Istilahnya ilmu harus amalkan, ilmu yuntafa'u bih. Kalau ilmu sebagaimana iblis itu mengetahui Allah sebagai Rabb, tetapi justru mengingkarinya. Maka perlu ilmu adalah diamalkan. Ilmu amal ilmiah wa ilmiyatul amal. Ada syaratnya seperti itu. Jadi kalau ilmu hanya untuk istilahnya untuk gagah-gagahan, untuk berdebat, untuk pinter-pinteran, nah ini naudzubillah. Ilmu harus menjadikan justru ketawaduan kepada pelakunya. Seperti itu. Nah, penting sekali, ilmu penting sekali daripada orang yang bahasanya saya yang tadi saya jelaskan, thalabul ilmi afdalu min sholatun nafilah, makalahnya Al-Imam Syafi'i tadi adalah pengibaratan yang jelas. Orang yang tidur di masjid dengan orang yang alim tidur di masjid dengan tata cara berdoa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bodoh, sholatnya banyak, kalau tidak didasari ilmu, maka ibadahnya bisa jadi tertolak. Itu pemahaman saya mekaten Bapak. Mudah-mudahan sedikit ini dipahamkan kita. Mekaten nggih Bapak nggih. Lebih lanjut saged mujalasah kalih kawula diskusi ki Mbak. Niki wis sak rencang-rencang sing makarya. Pun kersane sarapan. Monggo. Ada talent yang pundi sing tanglep talent yang pundi Pengembara musafir. oh masa Yang Sidoarjo Jawa Timur. oh mampir Sari nih ini. oh Sari. sudah berapa hari Mulai Ramadan. tasih temur iki ngantos niki
Kenal Pak Surono?